teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan sejarah Android. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febriana Mabatika. Apa sih Android itu? Apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Android itu adalah sistem operasi perangkat mobile berbasis Linux dengan lisensi open source. Dengan sistem open source ini, memungkinkan setiap developer bisa menciptakan sistem operasi sendiri. Pengertian Android ini adalah sistem operasi yang digunakan pada perangkat elektronik berbasis layar sentuh seperti smartphone ataupun tablet. Android sendiri punya sejarah. Pada Juli 2005, Android bekerja sama dengan Android Incorporated, perusahaan yang ada di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Pendiri Android ini bekerja pada Google. Di selangnya ada Robin Reich Minor, Mitch Shears, dan Chris White. Semenjak itu, ketika muncul rumor bahwa Google ingin memasuki pasar telepon seluler, di perusahaan Google ini, tim yang dipimpin Rubin bekerja mengembangkan program perangkat seluler yang didukung oleh kernel Linux. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa Google sedang mau menghadapi persaingan dalam pasar telepon seluler. Produk awal Google ini mengajukan hak paten pada aplikasi telepon seluler. Akhirnya Google mengenalkan Nexus One, salah satu jenis telepon pintar menggunakan GSM. Telepon seluler ini dihasilkan oleh HTC Corporation pada 5 Januari 2010. Dan 9 Desember 2008 diumumkan anggota baru yang bergabung dalam program kerja Android ARM Holdings. Atheros Communication dihasilkan oleh Aztec Computer Incorporated, Garmin Ltd, SoftBank, Sony Ericsson, Toshiba Corp, dan Vodafone Group. Seiring pembentukan Open Handset Alliance, OHA mengumumkan produk perdana mereka, Android, perangkat mainkan usaha mobile yang merupakan modifikasi kernel Linux 2.6. Semenjak Android dirilis, sudah dilakukan berbagai pembaruan berupa perbaikan bug dan penambahan fitur baru. Telepon Android yang pertama adalah HTC, dirilis pada tanggal 22 Oktober 2008. Di penghujung 2009 ini diperkirakan di dunia ini paling sedikit ada 18 jenis telepon seluler yang menggunakan Android. Ini ada berbagai detail versi Android. Ada versi 1.0 mulai dari Astro Boy hingga versi 8.0 Oreo. Android sendiri dirilis pertama kali pada tanggal 23 September 2008. Sebenarnya ada lagi Android yang paling baru, yaitu Android Pie. Namun tidak saya masukkan ke sini, kepada list ini. Ini juga ada berbagai logo Android. Penamaan logo Android ini dinamai dari jenis makanan yang mengandung gula. Ada cupcake, donat, eclair, froyo, gingerbread, honeycomb,
ice cream sandwich, jelly bean, KitKat, lollipop, marshmallow, nougat. Ini merupakan makanan pencuci mulut. Penamaannya dari nama makanan pencuci mulut yang mengandung gula itu loh. Uniknya ini setiap versi Android selalu mengambil nama makanan kecuali untuk Android versi pertama. Ini ada detail versi Android. Android pertama ini yang menggunakan operation system Android. Ada Astro. Android Bender ini dirilis untuk perangkat T-Mobile G1 saja. Update-nya memperbaiki bugs, mengganti API, dan menambahkan beberapa fitur. Kalau Android Cupcake, Google mengenal SDK widget untuk third-party developer, sehingga aplikasi third-party ini bisa memiliki widget sendiri, layaknya aplikasi bawaan Google. Ada 2 pembaruan signifikan yang ada di Android Cupcake ini, mampu merekam video dengan kamera ponsel, serta mampu keyboard layar sentuh. Jadi sudah touchscreen semua. Kalau Android Donut memunculkan kolom pencarian antarmuka ponsel yang memungkinkan pengguna mencari informasi di internet, file lokal, kontak, dan apa saja yang lebih cepat. Android Eclair yang mendukung HTML5 pada browser sehingga bisa memutar video, metode swipe up untuk membuka layar. Dan Android Eclair ini pertama kali menghadirkan layanan navigasi Google Maps. Yang keenam, Android Froyo. Android Froyo ini memungkinkan 5 panel layar depan menggunakan home screen, menambahkan pilihan pertama penguncingan bagi pengguna. Dari yang sebelumnya penguncian menggunakan pola, sekarang sudah dilengkapi dengan PIN. Ini masukkan PIN gitu loh. Di Android Fingerprint ini sudah menggunakan kamera dual kamera gitu. Bisa memencet keyboard virtual secara bersamaan, bisa multi-touch. Kalau Android Unicom ini mengingat tampilan layar lebih besar pada tablet, serta untuk mendukung penggunaan hardware dengan spesifikasi yang lebih tinggi yang digunakan pada perangkat. Ada es krim sandwich, tapi lebih menyasar smartphone. Contohnya kemampuan tombol virtual yang hingga sekarang banyak diimplementasikan para vendor, menggunakan Face ID Unlock gitu, penggunaan data internet, serta paket aplikasi bawaan dari vendor mencakup kalender, mail, kalkulator, dan lainnya. Versi ke-10 ada Android Jelly Bean. Inovasi Google ini menghadirkan asisten digital yang dinamai Google Now. Membuat asisten digital yang lebih hidup, manusiawi, dan relevan. Yang ke-11 Android KitKat. Ini menghasilkan tombol yang ada Oke Google. Bisa melakukan perintah pencarian menggunakan suara. Yang ke-12 ada Android 5.0 Lollipop. Ini satu-satunya yang lumayan baru adalah dukungan untuk gambar berformat RAW. Yang ke-13 ada Android Marshmallow. Ini ada fitur Memory Manager yang memungkinkan pengguna mengecek penggunaan memori pada tiap aplikasi. Pembaruan kedua ditilik dari pengaturan volume. Pada Marshmallow ini, pengguna bisa mengontrol volume dari berbagai panggilan. Media dan alarm notifikasi juga bisa ditambahkan, dikurangi volumenya, jadi gak keras-keras banget.
bisa di silent juga gitu guys. Kalau Android Nougat sendiri itu menghadirkan Google Assistant menggantikan Google Now yang bisa diandalkan untuk menjalankan berbagai fungsi. Fitur-fitur baru lainnya mencakup split screen dipakai multitasking. Nah, biasanya itu kalau di Android bisa YouTube-an sambil WA-an gitu di belah layar gitu. Jadi dalam satu HP itu bisa dipakai dan WA-an, bisa dipakai YouTube gitu. Bisa di belah layar. Jadi nggak cuma dipakai satu fungsi aja. Kalau Android Oreo ini sudah mumpuni sesuai kebutuhan sekarang sih. Sudah mengalami pembaruan mulai dari home screen, app drawer, menu setting, notifikasi, menu baterai, dan menu storage-nya udah diperbarui. Jadi lebih pintar, lebih cepat, lebih powerful. Nah, tahun ini ada Android 9.0 Pie. Rilis pertengahan Agustus kemarin ini. Ini ada berbagai fitur yang tersedia dalam Android. Ada kerangka aplikasi, grafik mesin virtual, grafik, SQLite, pendukung media, ada berbagai jaringan tergantung pirantinya, ada 5G juga sini. Terus ada kamera, GPS, kompas, NFC, dan accelerometer. Kelebihan Android sendiri itu ada open source, banyak HP yang didukung, user-friendly, cepat, dan responsif, banyak pilihan aplikasi tanpa berbayar. Tidak seperti iOS. iOS itu banyak aplikasi yang berbayar. Banyak fiturnya juga. Kalau kekurangannya sendiri itu di Android butuh spesifikasi hardware yang lebih tinggi. Kadang ada yang baterainya cepat habis. Tapi kalau sekarang Android-nya tuh banyak yang udah fast charging. Jadi dan juga baterainya lebih gede, lebih awet. Jadi nggak cepat habis. Sekian penjelasan saya tentang perkembangan Android. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.